يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Shadaqallahul Azim. Selanjutnya mari kita membaca doa. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayhin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Humma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya umur yang akan disampaikan oleh Ustazah Siska. Kepada Ustazah Siska disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat berkumpul kembali pada acara kita yakni Gemur.
Kedua kalinya, salawat serta salam agar tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Yang terhormat Ustadz Hari beserta para wakil dan Ustadz-ustadzah yang saya hormati, saya berdiri di sini akan menyampaikan sedikit kultum dengan tema antara dua pilihan. Pilihan yang saya maksud di sini bukan tentang pilihan jodoh. Dipertemukan dengan dua orang kemudian bingung memilih yang mana, bukan. Atau pilihan pilkada, bingung antara memilih Qasim atau Yani, juga bukan. Tapi pilihan yang saya maksud di sini adalah pilihan mati kita, antara husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kita dilahirkan hanya untuk menunggu kematian. Kematian itu pasti ada. Kematian itu pasti terjadi. Dan kematian pun tidak menunggu batas usia. Ada yang baru saja dilahirkan, kemudian meninggal. Ada yang masih usia dini, sudah meninggal. Ada yang umurnya lebih dari 80 tahun, nanti ujung-ujungnya juga bakal meninggal. Jika kita sudah tahu kita akan meninggal, sudahkah kita mempersiapkan amalan-amalan yang akan kita bawa nanti? Amalan-amalan yang selalu senantiasa menemani kita saat semuanya tidak lagi dibutuhkan. Ustadz-ustadzah yang saya hormati, hidup adalah sebuah pilihan, yang mana pilihan tersebut bergantung pada diri kita sendiri yang memilihnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menceritakan di dalam Al-Quran bagaimana indahnya surga. Surga ditempatkan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah. Dan di dalam Islam pun juga sudah memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal apa saja yang akan membawa kita ke surga. Sudahkah kita melakukan itu? Sebenarnya kita juga tahu apa yang menyebabkan seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Bisa saja orang tersebut semasa hidupnya penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kelalaian, penuh dengan foya-foya atau penuh dengan kesenangan duniawi saja. Jika kita sudah mengetahui dua perbedaan tersebut, tetapkah kita pada pilihan kita atau malah sebaliknya? Beragam contoh kehidupan yang sering kali kita ketahui, banyak sekali selebriti yang hanya karena dia kecintaannya kepada seseorang, dia rela mengorbankan agama untuk menjadi murtad. Banyak juga dari pendeta Nasrani yang dia menjadi mu'alaf karena dia tahu kunci surga itu apa. Ustadz-ustadzah, kita tidak berhak menyuruh seseorang untuk beragama seiman dengan kita. Nabi Muhammad saja tidak bisa mengislamkan pamannya yang bernama Abu Thalib. Pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib sampai beliau wafat pun tetap tidak mau masuk Islam. Nabi Muhammad ketika Abu Thalib mengalami sakaratul maut, itu Nabi Muhammad menyuruh pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah saja. Tetap pamannya tidak mau karena dia merasa bahwa agama yang dianutnya, agama nenek moyangnya itu agama yang benar menurut dia. Saya mau sedikit cerita tentang salah satu kisah sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Sya'ban adalah salah satu sahabat Nabi
yang memiliki kebiasaan yang sangat unik. Sya'ban selalu berada di dalam masjid sebelum azan berkumandang. Sya'ban selalu menempatkan dirinya di pojok masjid untuk berjamaah dan beriktikaf. Pada suatu hari, hendak salat subuh, Rasulullah tidak mendapati Sya'ban ketika itu. Rasulullah bertanya kepada sahabat yang berada di masjid, apakah ada yang mengetahui keberadaan Sya'ban? Ternyata tidak seorang pun dari sahabat itu mengetahui keberadaan Sya'ban. Akhirnya, karena sudah agak siang, dimulailah sholat subuh tersebut. Setelah selesai sholat subuh, Rasulullah dan para sahabatnya ingin pergi ke kediaman Sya'ban. Jarak antara masjid ke kediaman Sya'ban kira-kira memakan waktu 3 jam. Sampailah Rasulullah ke tempat kediaman Sya'ban. Disambutlah oleh istri dari Sya'ban. Dan istri dari Sya'ban menceritakan bahwa suaminya Sya'ban sudah meninggal tadi pagi. Kata Rasulullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian istri Sya'ban bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada pertanyaan yang memenuhi pikiranku. Ketika Sya'ban mendapati sakaratul maut, itu dia berteriak-teriak, kemudian di akhir teriakannya, dia mengucapkan kalimat. Ditanya oleh Rasulullah, kalimat apa yang diucapkan oleh Sya'ban? Istri Sya'ban menjawab, dia berteriak, kemudian mengucapkan kalimat yang pertama. Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Kemudian dia teriak kembali dan mengucapkan kalimat yang kedua. Aduh, kenapa tidak yang baru? Kemudian dia teriak lagi dan mengucapkan kalimat yang ketiga. Aduh, kenapa tidak semuanya? Saya ulang, kalimat yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Dan yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Kemudian Rasulullah menjawab bahwa, wahai istri dari Sya'ban, sebenarnya ketika Sya'ban mendapati sakaratul maut, itu Allah menayangkan kembali perjalanan hidupnya. Ganjaran-ganjaran atas perbuatannya juga ditampakkan. Surga pun diperlihatkan kepada Sya'ban ketika itu. Dan Allah memperlihatkan adegan-adegan di mana penyesalan itu terbentuk. Ketika Sya'ban berteriak kemudian mengucapkan kalimat pertama, aduh kenapa tidak lebih jauh? Itu adegan di mana rumah Sya'ban kenapa tidak lebih jauh dari masjid agar pahala di setiap langkah kakinya menuju masjid itu lebih banyak lagi. Timbul penyesalan yang pertama. Lagi dan mengucapkan kalimat yang kedua. Aduh, kenapa tidak yang baru? Itu adalah adegan di mana Sya'ban keluar dari masjid dan ketika itu hujan deras mendapati seorang pemuda yang menggigil kedinginan dan tidak memakai baju. Akhirnya karena merasa iba, Sya'ban memberikan baju buluknya atau baju bekasnya ke pemuda tersebut. Dia timbul penyesalan lagi. Aduh, kenapa tidak yang baru, baju yang aku kasihkan ke pemuda itu. Kemudian penyesalan yang ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya. Itu adegan di mana Sya'ban hendak sarapan sebuah roti dan segelas susu. Muncullah pengemis yang kelaparan. Karena merasa iba, akhirnya dibagilah roti dan segelas susu itu separuhnya kepada pengemis itu. Akhirnya timbul penyesalan lagi. Aduh, kenapa tidak semuanya roti dan susu itu saya berikan kepada pengemis itu, agar Allah memberiku surga yang lebih indah lagi. Itu salah satu kisah sahabat Rasulullah yang ketika sakaratul mautnya sudah ditampakkan surga oleh Allah. Sesungguhnya Ustaz semua akan mati. Tentu dengan kadar penyesalan yang berbeda-beda. Ada yang ingin kematiannya ditunda hanya karena dia tahu konsekuensi dari perbuatan.
Karena segala sesuatu yang menjadi takdir Allah telah ditentukan. Tergantung bagaimana kita memilihnya. Apakah sudah tepat kita pada pilihan kita atau malah sebaliknya. Tidak ada manusia yang sempurna, Ustaz. Terkadang hati kita seperti timbangan yang timpang, kadang menjadi terlalu baik dan terlalu buruk. Menjadi tokoh protagonis atau antagonis. Hati kita pun demikian, keimanan kita juga demikian. Kadang beribadah dengan sangat khusyuk, kadang juga ogah-ogahan. Betul begitu, Ustaz? Terlepas dari itu semua, kita patut bersyukur karena kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu nih.